bersyukur Tuhan buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan gagahnya kami, tapi semata-mata karena kemurahan dan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang untuk meninggikan Engkau ya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau selamanya, Kau yang terhebat, Kau yang terdahsyat, Engkau yang ajaib, Engkau yang perkasa, tiada seperti Kau Tuhan. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Oh, kiralah basyana lama ira lama lama tasie. Haleluya, haleluya. Besar nama-Mu Tuhan, besar perbuatan-Mu Tuhan, yang Kau kerjakan sampai hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kiralah basandara nyara lama nyara lama. Yara lama sandara lama yara lama lama. Yara lama sandara yara lama lama tas. Kibara lama yara lama sandara lama yara lama. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi sembah Dia, katakan Kau yang layak, Kau yang
layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, ini yang menjadi kerinduan kami untuk senantiasa hadir dan bersekutu di dalam Engkau. Biar pada waktu kami datang di dalam hadirat-Mu, otoritas Allah dalam kuasa-Mu, lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap kami yang mendengarkan, menjamah setiap kami yang melihat. Dan karena kami percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena firman Tuhan yang kami percaya sanggup untuk dapat mengubahkan setiap hati yang terluka, setiap hati yang mengharapkan kepada Tuhan, setiap hati yang haus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap agar setiap jemaat Tuhan diberi selalu kekuatan dan kemampuan dalam melewati setiap tantangan dan rintangan. Judul renungan kita hari ini saya beri judul, intinya adalah melakukan. Saya ulang, intinya adalah melakukan. Sebelumnya mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus berkata bahwa kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga jikalau kebenaran kita tidak melebihi kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus memberi gambaran yang sangat cukup jelas mengenai karakter dan sifat dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yaitu Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang munafik dan kedurjanaan, yang artinya orang yang suka dengan kejahatan. Dan itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Apabila kehidupan keagamaan kita dibandingkan dengan kedisiplinan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita masih jauh dari apa yang mereka jalani. Maksud saya adalah kita masih jauh tertinggal. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat begitu teliti dalam mempelajari dan melaksanakan hukum-hukum Musa. Sehingga bagi mereka tidak boleh satu pun yang harus dilanggar. Segala bentuk perintah dan hukum yang ada dan yang diajarkan hanya sampai pada pemenuhan dan kepuasan pikiran. Di samping itu pula hanya agar tampak terlihat seperti orang yang lebih rohani atau terlihat seperti orang yang maha tahu. Hidup dalam kepura-puraan. Celakalah kamu hai orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelahnya luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Hal itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Entah mengapa Tuhan Yesus membandingkan kehidupan keagamaan kita dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tentu ada alasan yang sangat kuat mengapa dia membandingkan kita dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang dipermasalahkan di sini adalah mereka yang tahu dan belajar tentang hukum Taurat, hukum-hukum Musa, tetapi tidak menjadi bagian yang terpenting atau utama dalam melakukannya. Kebenaran hanya dipakai atau digunakan sebagai kendaraan untuk mencapai kepentingan pribadi, dan bukan bertujuan guna menolong orang atau membawa orang kepada Tuhan, kepada kebenaran sejati itu sendiri. Dan ini yang seringkali terjadi dan sedang marak di tengah-tengah kondisi dan situasi kita saat ini. Perhatikan yang menjadi sorotan Tuhan Yesus dalam renungan kita, yaitu hidup keagamaan atau hidup ibadah kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana hidup keagamaan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana hidup keagamaan kita di hadapan Tuhan? Sedangkan kita manusia yang telah diberi keselamatan, diberi anugerahnya, serta kebaikan Tuhan dilimpahkan atas hidup kita untuk menjadi anak-anaknya. Perlu kita renungkan bersama dan menjadi koreksi bersama-sama dalam renungan hari ini. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki gaya dan cara hidup yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Gaya hidup yang radikal dan militan dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Gaya hidup dan cara hidup beribadah yang berkembang serta bertumbuh di dalam Tuhan. Gaya hidup dan cara beribadah yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak saja kebenaran, tetapi tidak saja tahu kebenaran maksud saya, tetapi melakukannya itu jauh lebih penting. Tahu saja tidak cukup. Mengerti saja belum cukup. Kita harus melakukan dan melaksanakan setiap kebenaran yang dihadirkan di dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik. Jangan menjadi pendekar-pendekar rohani yang hanya bisa berakrobat lompat sana lompat sini. Tetapi jadilah pelaku-pelaku kebenaran yang kesukaannya menerapkan dan mempraktekannya. Hal itu jauh lebih baik ketimbang kita sibuk mempertontonkan dan berjualan aksi. Tuhan Yesus menyoroti mengenai hal kehidupan keagamaan kita yang seringkali terkadang mengalami kemerosotan dan mengalami kesuaman. Sekali lagi saya tekankan dan kita garis bawahi, hidup keagamaan di sini yang dimaksud adalah hidup pengenalan kita kepada Tuhan. Hidup dalam hubungan serta penyembahan kita kepada Allah yang benar. Dan bukan keagamaan yang dipenuhi dengan peraturan-peraturan dan juga tradisi-tradisi. Banyak dari setiap kita terjebak dalam berbagai kondisi dan situasi di mana kita sulit dan kita berkompromi dalam memutuskan dan suka berubah-ubah dalam pendirian. Berapa banyak dari setiap kita menjadi pribadi yang enggan atau malas untuk beribadah kepada Tuhan? Berapa banyak dari setiap kita yang sering melupakan kasih setia Tuhan? Berapa banyak dari setiap kita mudah dan terpengaruh terhadap hal-hal yang jahat? Berapa banyak dari kita yang bersembunyi di dalam berbagai-bagai alasan yang kita buat agar untuk dapat membenarkan tindakan-tindakan kita? Berapa banyak dari setiap kita lebih memilih keinginan kita yang kadang kita ingin puaskan daripada mengutamakan dan mengkhususkan Tuhan di atas segala-galanya. Menurut saya, perkataan Tuhan Yesus sangat begitu keras dan tegas untuk kita masih berpikir dan mengejar hal-hal yang sifatnya sementara dalam hidup ini. Dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dapatkah saudara dan saya bayangkan, apabila kita tidak memutuskan dan mengambil sikap yang serius dalam membenahi hidup kita hari ini, Alkitab sendiri memberi jawab kepada kita, sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal inilah yang mendorong saya untuk mengevaluasi serta mendorong untuk kita semua agar dapat memperhatikan dan mencermati setiap langkah-langkah hidup maupun tindakan kita dalam menjalani di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa kita bergerak dan bertindak bukanlah didasarkan oleh karena peraturan-peraturan agama, karena agama tidak dapat menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Begitu pula dengan tradisi, rasa takut dan rasa sungkan dalam ibadah. Melainkan ingatlah dan syukurilah bahwa kasih Tuhan dan kebaikannya yang dilimpahkan atas hidup kita, yang memampukan setiap kita untuk dapat hidup serta menjalani hidup ibadah kita di hadapan Tuhan. Setidaknya saya memberi beberapa poin penting untuk kita hidup dalam keagamaan kita yang selalu menurun, stagnan, suka berubah-ubah, suam-suam, dan menjalani dengan hal yang biasa-biasa saja. Poin yang pertama, kenali dan melihat kepada siapa kita selama ini menjalani kehidupan keagamaan kita atau ibadah kita. Kalau kepada Tuhan kita Yesus, maka syukurilah dan bersukacitalah, karena segala bentuk penggenapan akan hukum-hukum yang ada pada zaman Musa sampai yang sekarang ini telah digenapkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan di dalam Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-24. 1 Tesalonika ayat yang kelima pasal ayat yang ke-24 dikatakan, ia memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Jadi fokusnya hanya kepada Yesus yang adalah sumber penggenapan itu, dan di dalam dialah terkandung pengharapan kita. Tinggalkanlah segala bentuk ketaatan yang bersumber kepada aturan-aturan atau peraturan yang dibuat oleh manusia dalam agama, sehingga hal itu yang dapat membatasi kita dengan Tuhan. Taatilah kepada Tuhan dan perintah-perintahnya, karena aturan atau hukum digantikan dengan kasih-Nya, pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengalahkan segala bentuk-bentuk aturan, tradisi dan lainnya. Pada poin yang kedua, berusaha untuk terus dapat memiliki hubungan kepada Tuhan yang bukan hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tradisi atau apapun, melainkan milikilah hubungan yang teratur, terarah, dan terkomitmen di dalam Dia. 3T, teratur, terarah, dan terkomitmen. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Dengan kita mempunyai hubungan yang teratur, terarah dan terkomitmen di hadapan Tuhan, maka segala hal apapun yang kita butuhkan, Dia yang akan membuatnya berhasil, berbuah, berkembang, dan seterusnya. Pada poin yang terakhir yang ketiga, berusaha untuk dapat mempunyai cara dan sikap mau melakukan dan melaksanakan kebenaran yang telah kita peroleh, dan juga melakukannya dalam sikap rendah hati dan senantiasa berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan kuasa-Nya yang terjadi bagi kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya untuk setiap kita semua. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur firman-Mu telah datang di dalam kehidupan kami, mengurapi setiap kami semua. Biar firman ini yang kami dengar pada saat ini menjadi kekuatan, menjadi pendorong bagi setiap kami. Tidak saja kami tahu, tidak saja kami mendengar, tetapi kami mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya, berbahagialah orang yang mendengar dan juga melakukannya di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaatmu dimanapun saat ini jemaatmu dimanapun berada. Berkati Tuhan, berkati apapun yang menjadi kendala, apapun jadi masalah, apapun yang menjadi kondisi yang terjadi saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi setiap mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.